Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik pastinya ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Pemirsa Dunia Sehat, keberadaan kasus flu burung di Indonesia saat ini mulai kembali merebak ya. Dan di Provinsi Jawa Barat serta Jawa Timur ini merupakan dikatakan sebagai dua provinsi yang masuk dalam 12 provinsi yang berisiko tinggi flu burung. Nah, saya mau kasih bocoran sedikit nih untuk pemirsa. Flu burung ini merupakan jenis penyakit yang berasal dari unggas ataupun burung dan dapat menular ke manusia. Nah, padahal di awal ditemukannya virus ini nih tidak menular ke manusia. Namun pada tahun 1997 ini ditemukan ada 2 orang anak asal Hong Kong yang menderita flu burung ini, kemudian menyebar juga ke seluruh Asia termasuk juga di Indonesia. Dulu sempat rame ya kasusnya flu burung dan kemarin ini juga sempat rame lagi nih kasus flu burung. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas secara lebih lengkap mengenai penyakit flu burung ini. Kira-kira bagaimana ya cara penularannya ke manusia? Lalu kalau kita sudah terkena, bagaimana cara penanggulangannya? Bagi Anda juga pemirsa yang ingin tanya langsung kepada dokter, ingin konsultasi atau tanya-tanya mengenai penyakit flu burung ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon interaktif kami ada di 021 290 32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami ada di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Nanti kita kenalan dengan dokternya dan kita ngobrol mengenai kasus flu burung ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, akhir-akhir ini kasus flu burung kembali merebak di masyarakat. Flu burung atau avian influenza merupakan suatu jenis penyakit influenza yang ditularkan oleh unggas kepada manusia. Flu yang sering juga dikenal dengan istilah fowl plague ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus H5N1. Flu burung atau avian influenza ini dapat menular melalui cairan unggas, kotoran unggas, telur, bahkan udara yang sudah terkontaminasi. Minimnya sosialisasi kesehatan di masyarakat menjadi salah satu pemicu banyaknya warga yang terinfeksi virus flu burung ini. Sejak tahun 2003, penyakit ini telah menyebar dari burung-burung di Asia ke Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Dan hingga bulan Juni 2007, WHO telah mencatat sebanyak 310 kasus dengan 189 diantaranya meninggal dunia. Indonesia sendiri berada di urutan pertama negara endemis flu burung dengan 99 kasus dan 79 diantaranya meninggal dunia. Iya pemirsa, itu tadi ya sekilas sedikit informasi yang mengenai flu burung, dan saya mau ingatkan lagi bagi pemirsa yang punya pertanyaan, ingin konsultasi langsung dengan dokter, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon interaktif kami ada di 021 290 32644 dan kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami ada di @daai_tv, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Kita langsung kenalan dengan dokternya ya. Hari ini sudah hadir bersama dengan saya Dr. Dedi Sudrajat SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Halo, selamat siang dokter. Ya. Apa kabarnya hari ini dok? Sehat ya. Kita mau bahas mengenai penyakit flu burung. Kalau nama kerennya avian influenza nih dokter. Kita sering dengar mengenai penyakit flu burung, tapi boleh dijelaskan dok penyakit flu burung itu penyakit apa sih dok? Ya, penyakit flu burung ya sebenarnya adalah infeksi virus ya, influenza ya, tapi dari tipe-tipe tertentu yang sebenarnya awalnya merupakan penyakit termasuk penyakit zoonosis atau penyakit yang bertransmisi antar hewan. Ya, dalam kasus ini adalah burung dan unggas. Tapi pada perkembangannya dia tidak hanya menginfeksi burung, tapi ternyata ada bukti bahwa dia juga menginfeksi manusia dan mamalia yang lain. Berarti ini sebenarnya flu yang diderita oleh unggas-unggas atau burung-burung gitu ya dok ya. Ketika burung atau unggas ini menderita flu burung, dia sama aja kalau manusia lagi flu gitu dok? Ya, dia memang gejalanya kalau di unggas mungkin iya ada, kalau dokter hewan pasti lebih ini ya paham ya, tapi mirip sama kalau manusia influenza gitu ya. Ya. Oke. Ini tadi kan ada burung dan juga unggas. Ini hanya di burung dan unggas atau binatang lain juga ada yang bisa kena flu burung ini? Awalnya memang diketahui dari burung dan unggas, tapi ternyata beberapa laporan menunjukkan bahwa dia juga menginfeksi mamalia lain seperti ikan paus juga ada datanya, beberapa anjing laut, kuda juga didapatkan, dan juga termasuk unggas yang lain itu termasuk bebek. Oke, berarti selain tadi unggas-unggas yang burung, ayam, bebek, angsa gitu ya dok ya, tapi ada juga ikan paus ternyata juga bisa kena beberapa burung data ya, menunjukkan mamalia itu ternyata. pada strain-strain virus tertentu ya. Oke, kalau di manusia kan influenza dari virus nih dok, kalau di flu burung di
hewan-hewan ini dari virus Iya, juga? virus juga. Tapi strainnya banyak ya. Tapi yang terbukti banyak data menginfeksi manusia yang 2 strain besar, yaitu H5N1 dan H7N9. Oh, jadi sebenarnya virusnya ada macam-macam ya kalau Iya, flu burung banyak ini? strainnya untuk burung sendiri ya. Bahkan kalau dilihat datanya epidemi di antara unggas itu dari 1918 pun sudah terjadi flu burung, tapi itu Sebenarnya masih ada antara unggas. penyakit hewan ya? Ya, sebenarnya penyakit ini ya. hewan. Oke. Baru muncul kasus di manusia yang tadi dihebohkan yang 97 itu di Oke, 2 virus itu ya Hongkong, tadi ya, H5N1 dan juga H7N9. H5N1 waktu di Hong Kong, H7N9 waktu di Shanghai kemarin 2003 ya. 2003 itu yang dari hewan akhirnya bisa manusia. nular ke manusia. Oke. Berapa lama sih dok kalau virus ini hidup di udara gini? Sebenarnya dia ada di tempat yang kotor atau dia sebenarnya ada di sekitar kandang hewannya atau bagaimana tuh dok? Sebenarnya diketahui menurut data CDC dan WHO bahwa ini awalnya dari unggas liar ya, bukan yang diternak. Yang diternak. Ya. Jadi dari lingkungan yang nggak terlalu bersih sebenarnya ya. Tapi pada perkembangannya mungkin karena mutasi virus dan lain-lain pada hewan-hewan yang diternak atau dibudidayakan bisa terjangkit, bisa juga dia terkontaminasi atau terinfeksi dari hewan liar yang unggas liar yang di sekitar peternakan dulu sebenarnya. Oke, berarti sebenarnya kalau di kandang, di peternakan yang bersih, virus ini nggak Ya, ada ya dok? makanya pembersihan kandang termasuk salah satu upaya pencegahan. Jadi sebenarnya virus yang awalnya jadi penyakit hewan ini datangnya dari unggas-unggas yang liar karena di Awalnya kondisi ya, yang tidak iya. bersih ya dok ya. Tapi pada perkembangannya ternyata pada unggas yang dibudidayakan pun bisa Bisa juga kalau kandangnya kotor ya. karena memang virus ini berarti hidupnya di daerah yang kotor kemudian ya dok ya. Ini virusnya ada di udara, kalau dia kena panas berapa derajat bisa mati atau bagaimana sih? Data sampai saat ini menunjukkan semakin tinggi temperatur dan semakin kering lingkungannya, virus itu cepat mati sih. Sebenarnya. Makanya tidak tertular kalau kita mengkonsumsi produk unggas yang telah dimasak gitu. Jadi kalau udah dimasak sebenarnya nggak terlalu khawatir untuk terkena gitu. Oke, nanti kita bicara lagi nih mengenai penularannya karena sebenarnya kalau dimakan tadi nggak menular ya dok ya. Berarti bagaimana nih kita bisa tertular virus flu burung? Nanti kita ngobrol lagi ya dok ya mengenai virus flu burung ini. Dan bagi Anda juga pemirsa yang punya pertanyaan nih, mungkin pelihara ayam ya di rumah, pelihara burung takut kena virus flu burung. Nanti mau tanya-tanya ke dokter, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 dan kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami di @daai_tv sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Kita masih akan bicara mengenai penyakit flu burung, jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Saat ini kita sedang membahas mengenai penyakit virus flu burung. Bagi Anda yang ingin punya pertanyaan kepada dokter di sini, sekali lagi saya ingatkan bisa menghubungi kami di nomor telepon interaktif kami ada di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami ada di @daai_tv sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Dedi Sudrajat SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Baik dokter, tadi kan sudah bicara bagaimana sebenarnya virus ini hidupnya ada di unggas yang liar sebenarnya atau di kandang yang kotor karena dia hidup di tempat yang kotor ya. Nah tadi dokter bilang di temperatur yang tinggi kalau sudah dimasak dagingnya kalau kita makan kita tidak bisa tertular ya. Berarti penularan virus ini dari penyakit yang tadi ya penyakit hewan ke manusia ini seperti apa sih dok? Yang beresiko tinggi penularannya bisa dari dropping atau droplets dari hewan ya, cairan tubuh dari hewan itu yang kontak langsung dengan manusia. Makanya yang beresiko tinggi adalah orang yang kontak langsung dan lama dengan unggas-unggas yang terinfeksi. Peternaknya itu atau misalnya yang punya unggas peliharaan di rumah yang terinfeksi juga bisa dan dia kontak lama. Bukan cuma peternak tapi yang pelihara ayam atau burung di rumahnya tapi tidak bersih ternyata dan ada dia penyakit, unggasnya terinfeksi. Oke. Kalau yang jual ayam gitu dok, tukang ayam di pasar? Ayam
Kalau jual ayam di pasar, kalau ayamnya udah dalam kondisi mati sih enggak ya. Oh enggak. Kalau dia dalam kondisi yang masih, kan ada kan beberapa pedagang itu membelinya dari pasar hewan yang hidup. Nah dia kontak, ya itu bisa. Oh, jadi sebenarnya virusnya ini hidupnya di hewan yang hidup Di ya, hewan Dok, yang, ya? ya kalau dia udah mati, apalagi dalam temperatur yang tinggi misalnya atau kondisi yang kering, enggak di. Karena dia virusnya ini ada di cairan tubuh si Cairan tubuh hewannya di ya. hewannya. Oke, berarti Kalau udah dari- dikulitin, dipotong gitu. Kalau bicara kemungkinan, karena ini data tentang infeksi virus ini memang terus dikembangkan ya. Bahkan kemungkinan infeksi human to human pun masih harus diwaspadai gitu. Jadi kalau memang pada kondisi masih endemis, memang tetap harus waspada, walaupun kemungkinannya kecil. Berarti yang Kalau paling untuk tinggi yang- memang kontak langsung Dengan dengan hewan yang masih si hidup. hewan yang masih hidup. Atau yang baru saja mati karena terinfeksi. Jadi terus misal, dipegang ya. terus dipegang. Virusnya masih ada karena. Tapi kalau dari kita mengkonsumsinya atau dari Enggak. manusia ke manusia itu kemungkinannya Cukup aman. kecil ya, Dok, Iya, ya? kemungkinan kecil ya. Oke. Nah, dokter ini kan berarti tadi dokter bilang kasusnya cukup tinggi ya di Indonesia. Ya. Kalau di seluruh dunia penderitanya sendiri seperti apa sih, Dok? Kalau data dari WHO dari 2003 sampai 2015 terakhir kemarin, itu kasus di manusia itu sekitar 846 dengan angka kematian sekitar 449. Setengahnya ya, Hampir 50%. separuhnya ya. Di Indonesia itu 1/4 dari kasus di dunia. 1/4 dari kasus 200 di dunia. sekian itu di kasus manusia di Indonesia dengan kematian sekitar 140 sekian. 140 sekian. Yang banyak juga selain di Indonesia di negara mana sih, Dok? Di Asia ya? Mesir untuk di dunia ya nomor berikutnya adalah Mesir dan China ya. Mesir dan juga China. Ini karena memang jumlah peternakan ayamnya gitu yang tinggi atau karena kondisi peternakan yang di negara-negara tersebut kurang bersih sih, Dok, sebenarnya? Banyak faktor sih. Kalau ini kan kita bicara tentang infeksi ke manusianya ya. Banyak faktor, terutama mungkin awareness dari peternak ketika ada peliharaan mereka mati, awarenessnya tetap harus ditingkatkan. Terus alat pelindung diri waktu Melakukan caringnya kontak langsung dengan ya itu ayamnya harus lebih ditingkatkan karena peternak kita kan seringkali nggak pakai alat pelindung diri ya, pakai tangan tanpa sarung tangan dan awarenessnya kurang lah. Gitu. Belum punya mekanisme Belum yang punya yang bersih lebih, kemudian untuk berternak sebenarnya, padahal kontak langsung Sebenarnya kalau ini yang close paling contact bahaya ya. itu unggas itu walaupun di budidaya atau peternak harusnya dengan alat pelindung diri yang cukup gitu. Supaya Nggak karena kontak dari kontak langsung ya. walaupun kontak langsung tapi Iya. terlindung setidaknya begitu ya, Dok ya. Nah, kalau tadi kan ada yang H5N1 sama yang H7N9 ya, Dok ya. Bedanya apa sih, Dok, virus yang dua-duanya? Jadi pada flu burung ini dibagi dua, high pathogenic sama low pathogenic. Artinya yang high pathogenic itu tingkat infeksiusnya tinggi. Ketika terinfeksi ke unggas atau manusia, seringkali gejalanya lebih berat. Ini yang H5N1 H5N1 ya? tergolong di high pathogenic. Kalau H7N9 awalnya memang tergolong di low pathogenic, tapi ketika ada kasus di Shanghai, ada kecurigaan dia mutasi, terus dia menjadi harus diwaspadai juga, dia mulai menjadi high pathogenic juga. Itu karena ternyata kasus yang di China itu atau Tiongkok itu lebih patogenisitasnya ternyata meningkat gitu. Karena awalnya H7N9 itu kalau terinfeksi biasanya bahkan tidak terdeteksi karena saking ringannya. Gitu. Jadi seringkali miss karena itu. Tapi ternyata pada kasus yang 2003 itu didapatkan juga kasus yang berat. Padahal Jadi virusnya yang H7N9 yang makanya kita low, akan bahaya diwaspadai jadinya ya. untuk adanya mutasi dari masing-masing strain, dia menjadi lebih tingkat kesakitannya lebih tinggi. Nah, berarti kan tadi sebenarnya ada beberapa virus nih yang bisa masuk dari hewan tadi ke manusia. Sebenarnya kalau manusia yang kena flu burung, apa sih yang terjadi di tubuhnya, Dokter, yang dirasakan? Gejala yang muncul mirip dengan flu-flu biasa ya. Bisa dari mulai pas ada demam, lalu sakit tenggorokan, terus mata berair, mata mungkin sedikit merah, beberapa kasus diare, ya, batuk-batuk,
Ya, tapi range-nya spektrum dari penyakit ini tuh dari mulai yang ringan sampai yang berat. Yang berat itu sampai harus biasanya pasien mengeluhkan sesak nafas yang hebat, ya. Bahkan beberapa kasus yang menyebabkan kematian karena ada gangguan organ yang luas. Jadi organ lain seperti misalnya ginjal, jadi multi organ failure ya, livernya juga bisa terkena. Padahal mulai dari virus ini biasa kalau kita virus flu biasa paling diobatin sedikit langsung sembuh. Kalau ini justru bisa menyerang organ-organ lain yang justru jadi bahaya. Pada spektrum yang berat bisa. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya dok ya mengenai bahaya dari virus flu burung ini. Dan bagiannya juga pemirsa yang ingin tanya langsung kepada dokter di sini, saya ingatkan lagi bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami ya di @ai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat buah pereda flu. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, flu atau pilek merupakan suatu penyakit yang terbilang ringan, namun harus segera diobati. Hal ini dilakukan agar gejala dari flu tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan. Berikut beberapa buah yang dapat meredakan flu. Apel, buah yang paling populer dengan kandungan antioksidan tinggi, salah satunya adalah apel. Di dalam apel terkandung 1.500 mg vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh, serta flavonoid yang dapat membantu mencegah penyakit kanker dan jantung. Pepaya, pepaya merupakan salah satu buah yang tumbuh di negara yang beriklim tropis. Buah ini mengandung sekitar 250 RDA vitamin C, yang dapat mengusir virus flu dari tubuh. Vitamin C, E, serta beta-karotin yang terkandung di dalamnya dan juga membantu mencegah peradangan di dalam tubuh, terutama untuk pernapasan. Cranberries, buah yang jarang ditemukan di Indonesia ini memiliki 5 kali kandungan vitamin C dibandingkan dengan brokoli. Cranberries juga mampu meningkatkan bakteri baik di dalam tubuh, serta mencegah penularan virus lewat udara. Grapefruit, buah yang mirip seperti jeruk ini selain memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, juga mengandung zat limonoids. Zat ini dapat berfungsi menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan vitamin C-nya pun dapat meningkatkan sistem imun. Pisang, buah pisang kaya akan kandungan vitamin B6 yang dapat membantu mengatasi flu dan mengurangi stres, depresi, dan insomnia. Kandungan magnesium yang tinggi juga dapat memperkuat tulang dan kandungan potasiumnya dapat mencegah penyakit jantung dan menjaga tekanan darah agar tetap normal. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Saat ini kita sedang membahas mengenai penyakit flu burung atau avian influenza. Patut kita waspadai ya penyakit ini karena memang beberapa lama terakhir ini kembali merebak nih kasus ini di Indonesia. Dan bagi Anda juga yang ingin bertanya langsung kepada dokter, punya pertanyaan, mungkin sedang pelihara unggas di rumahnya, bisa menanyakan kepada dokter di sini di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami ada di @ai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Dedi Sudrajat SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Baik dok, tadi kan dokter sudah cerita nih kalau gejalanya penyakit flu burung ini mirip dengan kalau kita kena flu biasa ya. Lalu apa yang bisa membedakan nih dok antara kita kalau memang kena flu biasa atau kita kena flu burung nih dok? Yang pasti kalau punya riwayat kontak lama dan sering dengan unggas, ya itu harus kita waspadai sih. Apalagi kalau unggasnya ternyata juga beberapa itu mati karena sebab yang kita belum bisa jelaskan gitu. Itu kita harus lebih waspada dan juga pada riwayat bepergian ke lokasi yang lagi endemis lah ya. Oke, berarti kalau kita sudah misalnya punya kontak dengan si unggas tersebut, kemudian kita kena flu, itu biasanya berapa lama sih dok kita dari kontak kita kemudian kena penyakit? Inkubasinya beberapa data sebenarnya pendek ya, sekitar 3 hari, tapi beberapa kasus bisa sampai 8-17 hari. 8-17 hari, oke. Itu yang justru jadi diwaspadai ya dok, karena lama baru muncul gejalanya, jadi mungkin dia udah lupa kalau dia pernah pegang-pegang ayam gitu atau burung yang mungkin ada infeksi dari flu burung ini ya dok ya. Oke. Nah ini biasanya faktor resikonya apa sih dok kalau seseorang bisa lebih mudah terkena flu burung? Apakah dia imunnya lagi turun atau apa tuh dok? Tentu faktor resiko yang utama adalah kontak yang lama dengan
kontak dekat dan lama dengan unggas yang terinfeksi. Ya, itu satu hal yang utama ya. Jadi yang beresiko tinggi ya yang punya riwayat kontak dekat dan lama dengan unggas yang terinfeksi. Yang berikutnya kalau kita bicara infeksi memang harus dilihat dari 3 hal ya. Hostnya sendiri, manusianya sendiri, daya tahan tubuhnya mungkin lagi turun juga bisa ya. Lalu lingkungan dan sumbernya. Lingkungan dalam artian ya kalau lingkungannya dia dekat dengan unggas-unggas yang terinfeksi itu juga harus lebih waspada. Dan apalagi memang ada sumber yang cukup dekat juga unggas-unggas yang ternyata banyak yang mati karena infeksi flu burung tersebut. Gitu. Oke. Dok, ini kan tadi dari kontak langsung nih. Kalau misalnya kita punya tetangga aja yang dia punya burung, dia bisa terbang lewat udara kena ke kita gitu nggak sih dok, virus flu burung ini? Kemungkinan itu ada, cuman memang yang paling harus diwaspadai kalau dia punya kontak yang dekat ya. Tapi memang sampai saat ini sih dia belum termasuk golongan yang airborne disease ya, artinya di lewat udara. Tapi kalau ada kontak dekat dan langsung gitu. Tapi memang harus tetap diwaspadai lah. Jadi misalnya ada punya tetangga punya banyak peliharaan unggas tiba-tiba mati, ya kita harus waspada dengan cepat kalau ada yang gejala flu, cepat memeriksakan diri ke dokter gitu supaya bisa karena jangan ambil resiko lah ya dok ya, walaupun nggak pernah pegang, walaupun cuman pegang sekali atau lewat depan rumahnya, tapi kita udah flu, diperiksakan saja supaya lebih ini ya. Dan biasanya untuk surveillance juga orang-orang yang tinggal di sekitar juga akan dicek ya. Sebelum terjadi apa-apa justru sudah dicek dulu ya dok ya, karena nggak ada yang tahu nih virusnya, siapa tahu. Ya, apalagi banyak unggasnya mati ya, karena ternyata terdeteksi karena virus flu burung. Jadi memang harus lebih waspada kemudian ya. Kalau dari segi umur ada pengaruhnya nggak dok, yang lebih tua misalnya jadi karena daya tahan tubuh lebih rendah jadi lebih mudah terkena? Pada kasus yang terekam sampai saat ini memang banyak usia muda karena yang kontak dekat biasanya kan yang usianya jauh lebih muda. Ya, tapi memang ada juga laporan ke anak-anak dan orang tua gitu. Karena kalau dilihat dari imunitas ya pasti, tapi seberapa dekat kontaknya dengan hewan yang terinfeksi itu yang lebih utama sih. Gitu. Kok tapi anak-anak bisa kena juga sih dok, padahal kan dia bukan peternak ya biasanya? Bisa karena walaupun dia bukan peternak, tapi kalau dia tinggal dekat. Orang tuanya punya peternakan, pasti kan dia sering kan main-main ke situ gitu. Karena mungkin dari orang tuanya habis pegang ayam yang sudah terinfeksi, nyiapin makanan mungkin buat anaknya, itu bisa tertular juga nggak sih dok? Walaupun kemungkinannya kecil, tapi masih ada kemungkinan itu ya. Apalagi kalau dia nggak membersihkan diri ya saat setelah mau kontak dengan hewan, langsung kontak misalnya langsung pegang anaknya gitu juga bisa ya. Karena infeksi virus itu sendiri biasanya setelah kontak dengan langsung dengan hewan dia misalnya gosok-gosok hidung atau masukkan sesuatu ke mulut, nah itu dia terinfeksi gitu. Atau kontak langsung yang melekat ke kulit itu juga bisa. Oke, memang bahaya karena walaupun tadi ya seperti yang dokter bilang walaupun kontak langsung, tapi sebenarnya ada kemungkinan yang kita tidak tahu bisa terjadi juga ya. Karena pada beberapa laporan, walaupun sampai sekarang tidak dipastikan bahwa ada infeksi dari manusia ke manusia, tapi ada satu laporan dari curiga infeksi dari ibu ke anak, tapi itu baru satu kasus kalau tidak salah. Jadi masih dugaan, tapi kita harus waspada. Oke, nah dokter tadi kan dokter bilang ini virus flu burung ini jadi bahaya karena selain dia menimbulkan flu bisa merusak organ-organ di dalam tubuh juga ya. Sebenarnya apa yang terjadi sih dok si virus ini? Pada kasus yang berat ya, jadi kalau infeksi virus pada spektrum yang berat ya. Itu bisa terjadi multi organ failure, artinya organ-organ yang lain jadi terdampak, terganggu sampai termasuk organ-organ vital, ginjal, livernya. Itu karena terinfeksi virusnya atau apa yang terjadi sih dok? Jadi kombinasi antara infeksinya hepatogenik, ya, virulensinya tinggi, hepatogenik termasuk yang hepatogenik, dan daya tahan tubuh dari si penderita itu mungkin lagi nggak cukup baik gitu. Jadi memang sudah dan penanganannya terlambat biasanya. Karena pemberian agen antivirus seperti oseltamivir itu biasanya direkomendasikan 40 jam setelah terinfeksi itu akan lebih baik.
gitu. Tapi kalau dia terlambat misalnya sudah sekian hari, biasanya responnya nggak berkurang gitu. Dan biasanya kasus-kasus yang terlambat dideteksi dan diobatin itu yang akhirnya menjadi fatal. Apalagi tadi gejalanya bisa muncul 8-17 hari tadi dok ya. Ya. Mungkin dari awal sudah terasa nggak enak badan gitu kalau flu, tapi dia nggak sangka kalau ini ternyata influenza, lebih parah lagi flu burung begitu ya dok ya. Oke, itu kalau kita terkena flu burung, resiko kita bisa kemudian jadi sampai meninggal dunia berapa persen sih dok? Kalau bicara risiko tadi sesuai data WHO aja kalau kita lihat ya dari 800 sekian yang terinfeksi manusia yang terinfeksi flu burung, hampir separuhnya lebih kan itu ternyata meninggal. Di Indonesia sendiri juga angkanya mirip-mirip ya, hampir 50% bahkan lebih. Itu biasanya karena terlambat penanganannya, terlambat deteksi dan terlambat penanganan. Jadi respon times pasien atau orang yang terinfeksi itu mengunjungi fasilitas kesehatan itu biasanya yang terlambat, sehingga ketika didapatkan di rumah sakit sudah kondisinya sudah cukup berat. Gitu. Oke, karena memang tadi gejalanya mirip dengan flu dan gejalanya juga dan timbulnya awareness kurang, gejalanya juga timbulnya sedikit lebih lama. Jadi udah lupa ya kalau memang pernah kontak dengan unggas, jadinya sedikit terlambat dia bisa kemudian berakibat fatal dari flu burung ini. Oke, nanti kita bicara berarti mengenai pemeriksaan dan pengobatan ya dok ya. Kita jeda sebentar. Bagi Anda juga pemirsa yang punya pertanyaan nih, ingin tanya langsung kepada dokter, saya kembali mengundang Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon interaktif kami, ada di 0212903244, atau kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami, ada di @ai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Setelah ini kita harus jeda sebentar, tapi sebelumnya saya punya info sehat, tips mencegah flu burung. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, virus flu burung dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Oleh karena itu, untuk terhindar dari virus flu burung ada baiknya Anda mengetahui beberapa tips mencegah flu burung. Hindari menyentuh unggas dan burung. Kotoran burung ataupun unggas yang terinfeksi dapat membawa virus. Bila kita terlanjur menyentuhnya, maka cucilah kedua tangan dengan sabun dan bilas di bawah air yang mengalir. Masak makanan dari produk unggas dengan suhu tinggi. Hal ini dilakukan karena virus H5N1 akan mati dalam suhu yang tinggi, seperti merebus telur ayam dengan suhu 64 derajat Celcius selama 5 menit. Melakukan diet seimbang dan sehat. Selain melakukan olahraga rutin, istirahat yang cukup serta mengkonsumsi makanan yang sehat dapat mengurangi stres. Dengan begitu, maka tubuh akan mempunyai daya tahan tubuh yang baik dan tidak mudah terserang berbagai macam influenza. Memeriksakan diri ke dokter. Jika terdapat tanda atau gejala yang dicurigai adanya tanda penyebaran virus ini, maka harus segera periksa ke pelayanan kesehatan agar kondisi tidak semakin buruk. Letakkan kandang unggas jauh dari pemukiman. Kandang ataupun peternakan unggas baiknya jauh dari pemukiman warga. Bersihkanlah kandang unggas secara rutin untuk mengantisipasi adanya penyebaran virus, terutama dari unggas-unggas liar. Menjaga kebersihan lingkungan. Mulailah menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan sendiri maupun lingkungan masyarakat. Hal ini untuk menekan penyebaran virus di lingkungan rumah maupun masyarakat. Lakukan kebiasaan mencuci tangan. Mulailah membiasakan mencuci tangan dengan sabun, terutama pada sebelum makan, dan memegang area tubuh yang terbuka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Saat ini kita masih membahas mengenai memaswadai bagaimana penyakit flu burung. Bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter, ingin tanya langsung di sini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini, Dr. Dedi Sudrajat SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gerah Kedoya. Baik. Dokter, berarti kan kita tadi gejalanya ini bisa muncul 8-17 hari ya yang paling lama ya mengenai penyakit flu ini. Sedangkan kalau kita flu, kita harus pergi ke dokter atau sebelum kita masuk ke flu burung. Kalau kita flu tuh kita harus ke dokter nggak sih dok? Ini flu secara umum ya? Flu secara umum dulu nih. Infeksi virus sebenarnya adalah self-limiting disease ya. Artinya ketika kita terinfeksi virus, pengobatan utama adalah daya tahan tubuh kita sendiri sebenarnya bisa, ya, asal kita cukup untuk istirahatnya. Lalu kita juga misalnya perlu obat-obatan simptomatik, artinya mengurangi gejala, misalnya obat gejala demam diberikan obat demam. Kalau misalnya ada pilek, jadi dikasih pilek gitu. Sebenarnya tidak
banyak kasus tidak perlu dengan antivirus. Istirahat katanya obatnya Istirahat ya sebenarnya. itu udah cukup ya. Tapi ketika udah berlangsung 3 hari misalnya nggak ada perubahan atau malah lebih tambah buruk ya, sebaiknya segera ke dokter karena nggak ada tertutup kemungkinan infeksi virus yang awalnya virus saja Yang bisa sembuh sendiri ya, itu. tiba-tiba karena infeksi virus biasanya akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Nah, seiring dengan turunnya daya tahan tubuh, ada bakteri juga yang masuk. Gitu. Nah, biasanya ditandai dengan perubahan warna dari cairan yang atau misalnya ingusnya awalnya bening ya, ternyata jadi berwarna kuning atau hijau, itu udah infeksi bakteri. Ada bakteri yang masuk. Nah, itu biasanya pada beberapa kasus membutuhkan antibiotik baru. Tapi kalau masih murni virus, sekretnya bening ya, itu biasanya dengan istirahat yang cukup ya. Nah, seringkali karena masyarakat kita kurang optimal istirahatnya, dan gizi dan cairan yang cukup juga nggak optimal saat sakit gitu. Berarti kalau kita flu sebenarnya kita belum perlu ke dokter kalau memang ingus kita tadi masih bening, kemudian dalam 3 hari sudah bisa sembuh ya dok ya. Tapi kalau 3 hari masih nggak sembuh-sembuh juga, justru tambah apalagi parah, memburuk ya, segera ke harus ke dokter. dokter. Siapa tahu justru flu burung ini yang lebih parah lagi ya dok ya. Oke, kita angkat telepon ya dok ya. Sudah ada yang mau tanya langsung ke dokter nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana nih? Ibu Ratna di Depok. Ibu Ratna di Depok. Silakan, mau tanya apa ke dokter nih? Iya, ini dok, aku punya peternakan ayam. Nah ini itu udah jalan 2 tahun, tapi ya alhamdulillah sih nggak ada gejala-gejala virus flu burung ya. Tapi untuk mencegahnya itu gimana tuh dok? Biar lingkungannya bersih, itu caranya gimana dok? Oke, baik. Iya. Itu saja ya Ibu Ratna ya. Iya. Dokter bisa dijawab langsung ya, tidak perlu tanya langsung lagi ya. Oke, terima kasih Ibu Ratna. Baik, mungkin ini jadi pertanyaan juga nih dokter ya. Sebenarnya kalau punya peternakan, bagaimana nih dok supaya bisa tetap bersih kondisinya supaya tidak terkena virus flu burung? Idealnya segera mencari pendampingan dari Departemen Peternakan ya, dari Kementerian Pertanian dan Peternakan, minta pendampingan bagaimana mempunyai lingkungan peternakan yang sehat untuk hewan-hewannya. Pada prinsipnya sih harus dibersihkan berkala gitu. Tapi baiknya segera minta pendampingan karena dari situ pasti akan lebih banyak saran-saran yang lebih ideal untuk lingkungan peternakannya gitu. Kalau untuk peternaknya sendiri, saran saya jaga imunitas tubuhnya. Lalu saat kontak langsung ya dihindari langsung tanpa pelindung diri. Misalnya baiknya pakai sarung tangan ya atau masker ya. Gitu. Setelah selesai kontak mungkin harus ya cuci membersihkan tangan diri ya. Sebelum dan selesai kontak juga harus cuci tangan. Ya, apalagi kalau mau kontak dengan anaknya itu lebih Atau mau masak atau mau di rumah ngapain ya dok ya. Lebih dan penting baiknya lokasi peternakan dengan rumah sebisa mungkin tidak terlalu dekat. Gitu. Oke, supaya virus juga tadi ada kemungkinan kecil bisa terbawa tuh juga lebih sedikit lagi ya. Baik, Ibu Ratna, berarti kalau dari dokter nih mungkin dokter bisanya kalau soal kesehatan aja ya, cuma kalau pendampingan yang tentang peternakannya lebih baik tanya langsung ke Departemen Pertanian dan Peternakan. Tapi kalau saran dokter nih sebaiknya Ibu Ratna juga menjaga kebersihan tubuh ya. Tadi bisa pakai sarung tangan, bisa pakai masker, dan jangan lupa membersihkan diri ya setelah tadi ada kontak langsung dengan unggas-unggasnya kemudian ya Bapak ya. Oke, semoga menjawab ya Ibu Ratna ya. Kita lanjut ngobrol lagi nih dok. Berarti kan tadi kalau kita sudah lewat 3 hari kita harus ke dokter nih ya kalau sudah sakit flu. Kalau sudah ke dokter biasanya pemeriksaannya apa nih dok? Kalau yang bisa kemudian kita mengarah jadi flu burung atau flu-flu lainnya nih misalnya. Biasanya kalau memang resiko tinggi, artinya dia memang punya riwayat kontak dekat dan lama dengan unggas. Beberapa pemeriksaan untuk deteksi flu burung ya, yang sederhana serologi ya. Serologi itu biasanya bisa dilakukan. Tes apa sih dok, tes serologi? Tes serologi itu tes darah ya. Tes darah untuk mendeteksi antibodi dalam tubuh yang muncul spesifik untuk flu burung. Gitu. Biasanya kalau dari serologi positif akan dilanjutkan ke PCR. PCR itu butuh laboratorium yang lebih advance untuk memeriksa ya. Itu.
Itu pemeriksaannya ya, berarti dari tes darah, kalau memang sudah ada antibodinya, Iya. itu begitu kita terinfeksi langsung muncul antibodi atau bisa aja nggak terdeteksi antibodinya tuh dok? Biasanya dalam rentang misalnya infeksinya udah 2-3 hari bisa terdeteksi. Pasti langsung terdeteksi Iya. ya. Oke. Setelah Cukup kemudian sensitif kok. ada pemeriksaan itu, apakah dia harus isolasi kemudian atau boleh rawat jalan sih dok kalau kita? Karena kena ini flu burung? masih termasuk kasus-kasus yang jarang, biasanya akan diisolasi karena kemungkinan kita harus mewaspadai tetap ya, walaupun ini infeksi masih disampaikan bahwa ini merupakan infeksi yang terbatas pada hewan ke hewan dan hewan ke manusia, tapi tetap harus diwaspadai kemungkinan infeksi dari manusia ke manusia. Makanya kebijakannya sampai saat ini diisolasi. Masih diisolasi ya. Oke. Kalau memang positif ya. Pengobatannya seperti apa sih dok kemudian kalau sudah diisolasi, dirawat di rumah sakit? Suportif pasti ya, cairan yang cukup, nutrisi yang cukup, lalu antivirus. Beberapa antivirus yang dipakai yang paling sering adalah oseltamivir atau Tamiflu gitu. Itu diberikan ya. Lalu tergantung nih udah mulai komplikasi yang mana. Kalau udah yang advance sampai harus bantuan support nafas ya, ventilator mungkin diperlukan. Tapi itu untuk kasus yang berat. Kalau misalnya ada gangguan multi organ failure, misalnya ginjalnya, ya kita harus evaluasi. Biasanya kan gangguan gagal ginjal akut gitu, cairan yang cukup penting dan beberapa obat bisa diberikan. Biasanya kalau udah sampai nafasnya terganggu, kemudian multi organ failure tuh udah berapa lama terinfeksi sih dok? Yang tidak ditangani kemudian bisa sampai separah itu? Tergantung dari patogenitas virus yang menginfeksi. Kalau dia termasuk yang high patogenik dan daya tahan tubuh pasien juga nggak terlalu baik, biasanya infeksi yang masih cukup pendek pun bisa ya. Apalagi kalau penanganannya terlambat. Yang saya sampaikan tadi, pemberian oseltamivir disarankan bahkan kurang dari 48 jam baiknya udah diberikan. Biasanya pengobatannya berapa lama tuh dok dari sudah ditemukan kemudian diisolasi? Tergantung ini spektrum ringan beratnya gitu. Kalau gejalanya membaik ya biasanya bisa dihentikan. Tapi kalau masih terus ya akan terus berikan. Ambil suportif untuk kondisi-kondisi yang diakibatkan dari infeksi itu. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi ya dok ya mengenai pengobatan dari virus flu burung ini. Dan buat Anda juga pemirsa, karena memang penyakit flu burung ini harus kita waspadai ya, karena memang banyak peternakan unggas juga di Indonesia dan kita juga mungkin bisa ada sering kontak langsung dengan unggas dan ini bisa jadi informasi yang berguna juga nih bagi Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada dokter di sini, sekali lagi saya mau mengundang Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 dan bisa juga mention kami di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kami masih tunggu ya pertanyaannya dan bagi Anda juga sebelum jeda saya punya tips kesehatan gejala flu burung. Ini dia. Tips kesehatan gejala flu burung. Demam, sakit kepala, batuk pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, lemas, radang paru akut. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, kita masih membahas mengenai penyakit flu burung. Kita lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Dr. Dedi Sudrajat, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Dokter, tadi kan kita sudah bicara mengenai pengobatan yang dilakukan ya kalau kita kena penyakit flu burung. Ini bisa sembuh total nggak dokter penyakit flu burung ini? Bisa, sangat bisa. Ya syaratnya ya itu tadi penanganannya jangan terlambat ya. Segera kalau memang resiko tinggi terus ada gejala segera minta bantuan ke fasilitas kesehatan terdekat sih. Virusnya ini bisa hilang total dari tubuh atau dia bisa menetap virus, di tubuh? Pada umumnya ya virus influenza bisa sembuh. Sembuh total ya. Tadi kan kalau ada bisa terjadi multi organ failure juga. Itu organ-organ yang sudah gagal itu bisa kembali jadi normal lagi? Iya, berangsur-angsur ketika infeksinya reda, aktivitas virusnya hilang, ya dia akan berangsur-angsur membaik. Ya. Jadi sebenarnya bisa
sembuh secara total ya. Tadi asal yang paling penting ditangani secara cepat. Jadi antivirusnya tadi masih bisa bekerja dengan baik kemudian ya dok ya. Oke, dokter ini kemudian si penyakit flu burung ini ada pencegahan yang bisa dilakukan nggak sih dok? Pencegahan secara umum ya ketika kontak dengan unggas yang terduga terinfeksi itu harus diwaspadai. Jadi tadi waktu beternak ya alat pelindung diri ya kebersihan kandangnya, lalu segera cuci tangan ketika setelah kontak dengan unggas yang maupun yang sehat maupun apalagi yang terinfeksi. Itu pencegahan yang secara umum dari itu. Vaksin secara terbatas sudah diteliti dan diproduksi, tapi masih dalam perkembangan ya. Sebenarnya udah ada di Amerika, tapi itu terbatas karena untuk mengantisipasi kejadian manusia ke manusia. Kalau memang itu kasus itu ada, mungkin dari CDC informasi yang saya baca baru akan diberikan gitu, ada preventionnya, tapi tidak dipasarkan secara luas. Jadi bagi para peternak belum ada vaksin yang bisa melindungi secara sampai khusus sekarang ya? saya kira sih nggak diberikan secara rutin ya, gitu, karena memang vaksin itu baru mempunyai arti ketika udah mulai ada kejadian dugaan infeksi dari manusia ke manusia. Oke. Kalau tapi masih belum dikembangkan dan dipasarkan secara luas ya, berarti pencegahan yang paling tepat ya. Iya, kontak gitu. Berhati-hati kalau memang punya kontak langsung dan menjaga kebersihan pastinya ya dok ya. Ada tips yang harus dilakukan nggak, misalnya kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang kemudian bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, atau seperti apa sih dok? Secara umum hidup sehat ya. Hidup sehat dalam artian ya nutrisi seimbang, ya. Lalu istirahat yang optimal. Itu salah satu beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu aktivitas fisik yang cukup itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau nutrisi tertentu, beberapa antioksidan seperti yang tadi dijelaskan dari VT yang tadi juga bisa diterapkan ya. Cranberry itu cukup banyak mengandung antioksidan. Atau mengkonsumsi suplemen-suplemen yang antioksidan juga bisa diberikan. Baik, kita tahan lagi obrolannya. Sudah yang telepon kita angkat ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ibu dengan Ibu siapa di mana nih? Saya dengan Rina di Tangerang. Dengan Rina di Tangerang, silakan mau tanya apa nih ke dokter? Boleh langsung? Iya, dokter, saya mau nanya. Beberapa hari lalu kan saya makan ayam. Nah, yang saya makan itu sih memang saya biasanya makan ayam yang direbus aja. Lalu setelah makan, saya tuh kayak merasa mual, pusing, terus nggak lama saya muntah dok. Nah, tapi setelah saya pusing mual itu, saya belum ke dokter. Itu gimana ya dokter ya? Takut terkena virus flu burung mungkin ya, Rina ya. Ada yang mau ditanyakan dulu dokter? Ada demam nggak? Waduh, terputus nih dengan Rina. Ya. Baik. Tadi sebenarnya dari konsumsi ayamnya sendiri tidak bisa menular ya dok ya, tapi kalau setelah kemungkinan kecil ya, apalagi kalau sudah dimasak ya. Saya curiganya rebusnya takutnya ya kurang matang ya. Jadi waktu masuk ke tubuh ya mengganggu pencernaan. Jadi dia kesannya apa? Tadi gejala yang dimunculkan juga mual gitu. Atau mungkin ada infeksi yang lain, kita juga harus waspadai. Kalau memang itu berlangsung 2-3 hari belum ada perubahan, baiknya segera ke dokter ya. Supaya diperiksakan lagi ya. Tapi mungkin sih bukan flu burung, tapi dari ayam yang kurang matang ya kemudian. Ya, dari pengolahannya, atau memang ada kondisi yang lain, misalnya dia memang ada gangguan lambung kan juga bisa. Jadi memang bukan karena apa yang dikonsumsi, tapi memang sudah sakit duluan kemudian ya. Juga. Oke, semoga menjawab ya Ibu Rina ya. Kalau memang sudah sembuh, nanti lain kali kalau masak lagi lebih hati-hati ya. Tapi kalau memang belum sembuh, diperiksakan lagi ke dokter supaya bisa diketahui apa penyakitnya. Mungkin ada penyakit lambung ya, bukan dari makanan yang dikonsumsi. Semoga bisa segera sembuh ya Ibu Rina ya. Baik, dokter, ini kan tadi kita sudah bicara nih mengenai pengobatan yang harus dilakukan kalau kita memang sudah terkena penyakit flu burung. Ada pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh keluarga nggak kalau memang, wah ini kayak sepertinya pernah kontak dengan flu burung, kemudian mau rawat sendiri di rumah gitu, atau memang harus secepatnya dibawa ke dokter aja? Ya. Kalau memang ada kecurigaan tinggi dan memang penderita beresiko tinggi, ya, memang punya kontak dekat dan lama dengan unggas yang terinfeksi, ya secepatnya harus
mengunjungi fasilitas kesehatan dan beberapa rumah sakit, akhirnya kebijakan pasti akan diisolasi kan. Jadi memang pertolongan yang paling bagus ya kalau memang resiko tinggi dan ada gejala demam, sakit kepala seperti flu lah ya, baiknya secepatnya. Apalagi kalau memang unggasnya banyak yang mati karena sebab yang mungkin belum tahu. Biasanya ini kalau sudah rawat jalan itu kemudian di rumah harus diisolasi lagi di kamarnya perawatannya? Kalau sudah diputuskan rawat jalan biasanya aktivitas virusnya udah minimal atau bahkan mungkin sudah enggak ya. Jadi biasanya sih dirawat tidak normal harus aja ya. Isolasi. Oke. Ada tips terakhir dokter terkait dengan flu burung nih? Untuk masyarakat? peternak ya pendampingan yang cukup dari pihak yang berwenang juga harus didapatkan. Lalu kalau memang didapatkan banyak unggas yang mati, segera hubungi dinas kesehatan ya supaya segera dideteksi apakah itu karena flu burung atau tidak. Gitu. Oke, Dan yang baik. terakhir pastinya hidup sehat. Ya. Hidup sehat ya, karena Iya. kalau kita sehat, kita sudah bisa mencegah terlebih dahulu ya virus-virus yang bisa masuk ke tubuh kita. Baik, terima kasih Oke. dokter ya. Kita sudah bicara banyak nih mengenai penyakit flu burung. Semoga jadi informasi baru yang berguna bagi pemirsa Dunia Sehat di rumah. Baik, pemirsa, tadi kita sudah bicara banyak ya mengenai penyakit virus flu burung ini. Mungkin bagi Anda yang tidak pelihara unggas di rumah atau tidak punya kontak langsung dengan unggas-unggas di rumah nih, agak sedikit bisa berlegah hati. Tapi sebenarnya jangan juga, karena tadi dokter bilang ya ada kemungkinan kecil virus-virus ini juga bisa terbawa juga nih. Dan bagi Anda yang punya peliharaan atau menjadi peternak unggas di rumah, Anda juga harus lebih hati-hati lagi nih. Tadi dokter sudah katakan bahwa kebersihan ini menjadi yang utama, dan bagi Anda juga harus tetap menjaga imunitas tubuh kita, karena memang pola hidup sehat ini yang bisa mencegah berbagai macam penyakit bisa datang kepada kita. Semoga tadi informasinya berguna untuk Anda ya. Semoga kita juga bisa jadi bebas dari flu burung. Jadi kita juga bisa hidup sehat, bisa beraktivitas dengan baik juga pada akhirnya. Terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi, sudah menelpon kami tadi tanya-tanya langsung ke dokter, dan kami juga masih menunggu kritik dan saran dari Anda. Anda bisa mengirimkannya melalui SMS kepada kami di 0889 800 5000, dan kami tunggu juga melalui Twitter kami ada di @ai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat, dan kami juga mau mengundang Anda untuk bergabung di Facebook kami ada di Dunia Sehat DAI TV. Akhir kata, saya Melisa Gandasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa dan salam sehat.